Ilmu kasyaf diisyaratkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65-82, yaitu tentang pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Ilmu kasyaf ini diberi sebutan sesuai dengan pemberi ijazahnya, yaitu ilmu firasatan Nabi Khidir. Memang di luar sana banyak yang mengaku-ngaku berguru dari Nabi Khidir, tetapi yang benar bertemu bisa membedakan dan bisa mendeteksi pengakuan palsu itu. Kasab dalam pengertian tauhid hakiki ialah terbukanya hijab pembatas antara seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga ia dipandangkan Allah Subhanahu wa ta'ala perihal hakikat kenyataan di sekelilingnya. Selain dipandangkan, bahkan si ahlul kasyaf ini pun digerakkannya. Perhatikan sandaran dalil berikut. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6021, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan kebaikan, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pendengarannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti kuberi, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti kulindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguan-raguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu, dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. Ahlul kasab ialah orang-orang yang hatinya bersih sebening air, paling bening, karena ia selalu menjaga agar hatinya tidak bersangka-sangka terhadap apapun kepada siapapun. Nah, kalau hati kita tidak bersangka-sangka, maka ia laksana air bening yang tembus menembus. Saking beningnya air dalam gelas, ia tidak menghalangi langit biru, tipisnya awan, bersihkan cahaya matahari, bahkan dahan pohon kelapa di belakangnya. Itulah yang disebut pandangan tembus menembus. Seperti itulah para arif billah menjadi cermin yang memantulkan keaslian orang-orang di sekitarnya. Bukan karena arif billah tersebut mencari-cari tahu pakai nafsu, atau seperti cara pada cara dukun ahli terawang dan ahli ngimpleng yang dibodohi informasi palsu dari jin itu, melainkan ia diberitahu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung melalui sir hatinya. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung memang bisa, sangat bisa, tentu saja bisa, karena ada 4 jenis bisikan dalam hati. Diberitahu oleh Allah secara langsung, itu seperti apa hal keadaannya. Diam adalah ibadah tingkat tinggi. Air tergenang yang diam seketika tertetesi seperti pada gambar. Niscaya si air tersebut akan menerima gelombang ke sekujur jasad airnya. Betul kan? Nah, kalau hati kamu tidak bersangka-sangka, artinya hati kamu diam seperti air tergenang yang diam tadi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuknya, niscaya sekujur jiwa ragamu akan menerima informasi ilahiyah tersebut. Logis kan? Sangat logis. Adinul akli. Bagaimana cara mempraktekannya dalam keseharian? Pasang rukun kolbi solat di dalam dan di luar solat. Karena yang disebut ulil albab itu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Kalau hatimu senantiasa berkekalan pada Allah dengan mengamalkan rukun kolbi solat di keseharian, niscaya kamu laksana cermin yang memantulkan keaslian orang-orang di sekitarmu.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan padamu siapa di antara kawan-kawanmu yang benar-benar ikhlas dan mana yang munafik, paling tulas, mana yang benar-benar amanah dan mana yang pengkhianat paling samar. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkannya padamu melalui diri-diri mereka sendiri. Orang-orang yang gerak-geriknya atas dorongan nafsu akan senantiasa gelisah dan tidak nyaman berada di dekatmu, dan cepat atau lambat mereka tidak akan tahan menyembunyikan keaslian dirinya sendiri terhadapmu. Bisa melalui kebohongan dan fitnah yang terbongkar, bisa juga melalui tindakan-tindakan bodohnya yang hina, memalukan terhadapmu, bisa juga melalui dalil-dalil dalam lisan santun dan gerak-gerik sopan pada bahasa tubuhnya yang palsu, akhlakul karimah kelas kosmetik belaka. Dalam situasi apapun, keadaan apapun, seorang arif billah tidak menderita kerugian sama sekali sebab dirinya sudah tertempa dengan mental alhamdulillah ala kulli hal, alias nothing to lose. Dihindarkan dari pergaulan dengan manusia-manusia di bawah standar seperti tadi, yaitu manusia-manusia yang penuh kepalsuan, durhaka, pengkhianat, pendendam dan pendengki, sebagaimana diisyaratkan sebaliknya dari hadis berikut ini. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang mukmin yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tidak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika semua itu terbongkar sendiri, disitulah si ahlul kasyaf sangat layak dan berhak merendahkan manusia-manusia receh itu sesuai dengan keperluan situasinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak menghinakan seseorang, siapa yang sanggup menahannya? Wali Allah Subhanahu wa ta'ala dilawan.